Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku dalam pelajaran IPS. Salam IPS. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi IPS. Pada kali ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua Asia. Silakan diperhatikan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang negara-negara di dunia. Ada yang masih ingat? Ya, Jepang, Amerika, Inggris, Mesir, ya, diantaranya, gitu ya. Jadi sudah kita bahas. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua Asia. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui model discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan dinamika penduduk benua Asia dalam aspek komposisi berdasarkan ras, usia, agama, dan budaya dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur, serta menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan santun. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan lihat dinamika penduduk dari jumlah penduduk. Di Asia ada dua kategori. Yang pertama ada negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat, yaitu ada Cina, India, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Kemudian yang kedua adalah ada negara yang penduduknya jarang di Indonesia, yaitu ada negara Laos, Singapura, Palestina, Bahrain, dan Timor Leste. Nah, tugas pertama kalian adalah silakan melengkapi tabel di atas dengan jumlah penduduk berdasarkan data terbaru, ya. Itu tugas yang pertama. Berikutnya kita akan lihat dari segi pertumbuhan penduduk. Nah, negara dengan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi diantaranya negara Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, Turki, dan Cina. Kemudian pertumbuhan penduduknya sangat rendah, ada dua negara, diantaranya ada Korea Selatan dan Jepang. Nah, tugas kalian yang kedua adalah sama lengkapi tabel di atas dengan data berdasarkan data terbaru. Ada berapa persen gitu ya masing-masing. Silakan dilengkapi. Ya, berikutnya adalah tentang kualitas penduduk. Nah, berdasarkan kualitas penduduk ada tiga kategori, yaitu penduduk dan kualitas tinggi, sedang, dan rendah. Yang tinggi diantaranya Jepang, Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan, dan Israel. Yang sedang diantaranya Indonesia, India, Timor Leste, Filipina, Afghanistan, Yaman. Sedangkan yang rendah diantaranya Kamboja, Myanmar, Bhutan, Laos, Bangladesh, dan Nepal. Nah, itu berdasarkan kualitasnya. Nah, berikutnya berdasarkan ras atau suku bangsa. Ada beberapa kelompok, gitu, ada ras Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Nah, Mongoloid ada di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, Kaukasoid ada di Asia Utara dan Asia Tengah, Negroid ada di Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Selatan bagian tengah. Nah, tugas berikutnya silakan lengkapi tabel di atas dengan contoh negara. Misalnya tadi Asia Timur negaranya apa, dan seterusnya. Berikutnya komposisi berdasarkan usia. Usia di bawah 15 tahun ada 25%, usia 65 tahun ke atas 8%, kemudian usia antara 15 sampai 65 tahun ada 67%. Nah, kalau berdasarkan tabel di atas ini, nah, apa kesimpulannya atau apa arti dari komposisi berdasarkan usia? Silakan dijawab ya pertanyaannya. Berikutnya yang terakhir berdasarkan agama, bahasa, dan budaya. Nah, Asia pertama berdasarkan agama. Asia ini merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Buddha, kemudian Islam, Kristen, dan agama-agama lainnya lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Yang kedua berdasarkan bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat 600 bahasa asli atau daerah. Filipina memiliki 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau daerah di India. Artinya bahwa bahasa di Asia itu sangat banyak sekali tiap negara. Berikutnya dari budaya. Di Asia juga budayanya sangat terkenal dengan budaya berupa hasil karya seni, literatur, musik, dan lain-lainnya. Dan itu sudah terbukti dari dulu bahwa Asia
sangat kaya dengan budayanya. Nah, itu materi kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Pertemuan kali ini mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.